Mudah-mudahan polisi tidak lagi mau berkompromi lagi seperti saat penangkapan Febri lalu diserahkan serta-merta kepada Kejaksaan Agung. Rakyat hanya berharap tidak ada yang lain karena selama ini rakyat sering sekali disuguhi dengan drama-drama atau sandiwara yang memuakkan. Dan kita menunggu babak baru cerita kasus Febri Ardiansyah berikutnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu saya membuat opini terkait pertanyaan saya. Mengapa Febri Ardiansyah, mantan Jampitsus, begitu sakti? Penjelasannya coba Anda simak di tayangan Opini Rudi sebelumnya. Nah, kesaktian Febri ini masih terasa sampai sekarang. Jumat pukul 11 malam, Febri akhirnya ditahan oleh kejaksaan dan dititipkan di Rutan Merah Putih KPK. Diperiksa dari pagi, kemudian malamnya diantar ke Rutan Merah Putih KPK. Ada yang menarik di situ. Febri begitu leluasa memberikan konferensi pers dan merasa tidak bersalah. Dia merasa playing victim, dikriminalisasi. Ini Pak Febri ini menarik sekali ya. Karena banyak sekali yang merasa dikriminalisasi oleh Pak Febri, sekarang dia merasa dikriminalisasi. Yang menarik lagi, dia melenggang tanpa rompi oranye Kejaksaan Agung dan tanpa borgol. Ini berbeda sekali dengan kasus Nadiem, kasus Joni Plate atau Pertamina atau Tom Lembong, yang lain-lain banyak sekali selalu pakai rompi oranye dan diborgol. Jawaban dari Kejaksaan Agung sangat-sangat menggelikan dan tidak masuk akal. Katanya terlalu buru-buru, sudah malam, sehingga langsung dibawa ke mobil dan diantar ke Kuningan gedung KPK. Tidak masuk akal. Seberapa lama orang Kejaksaan Agung mengambil rompi dan borgol, tapi itu hanya sekedar jawaban ngeles, jawaban yang tidak masuk akal, dan mereka lupa bahwa logika publik ini terbentuk dari berbagai peristiwa dan tidak mudah dilecehkan dengan penjelasan atau narasi seperti itu. Jadi itu lebih mengkonfirmasi betapa Febri begitu sakti, karena dia merasa bahwa dia mantan Jampitsus, Panglima Perang Pemberantasan Korupsi, apalagi dia juga Ketua Harian Satgas PKH yang dipimpin oleh Menhan Syafri Samsudin. Jadi ya itulah Febri Ardiansyah. Belum selesai kasus polemik Febri melenggang ke tahanan tanpa rompi dan tanpa borgol, kemudian ada berita penjaga rumah Febri yang bernama Sutrimo, umur 42 tahun, ditemukan tewas sangat misterius. Mulutnya berbusa dan sampai sekarang belum tahu ada apa. Narasi di ruang publik begitu beragam. Konon penjaga rumah ini tahu persis apa yang terjadi dan konon katanya sebelumnya sempat berisi tegang dengan Febri Ardiansyah. Kita menemukan pasal baru, sedang kita sinkronkan dengan pasal-pasal yang lama. Pertanyaannya satu, apakah pihak kepolisian dan pihak Kejaksaan Agung serius mengusut kasus ini? Akan sangat sulit untuk diterima oleh akal sehat kita kalau tiba-tiba penjaga rumah meninggal secara misterius
setelah Febri ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ada masalah seperti ini. Kita mau percaya seperti apa? Ini bagi saya ujian besar buat bangsa ini. Menghadapi penegakan hukum yang penuh dengan sandiwara dan drama. Kemarin ada rilis dari Jaksa Agung ST Burhanuddin yang meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya kekacauan ini. Saya mengapresiasi permintaan maaf Jaksa Agung karena memang benar apa yang terjadi dengan Febri ini benar-benar merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di negeri ini. Yang perlu kita buktikan adalah apakah benar yang dikatakan Jaksa Agung bahwa ini adalah momentum terbaik buat Jaksa Agung untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka serius dalam penegakan hukum di negeri ini, apalagi terkait dengan tindak pidana korupsi, dan ini menyangkut orang dalam sendiri. Keseriusan dari Jaksa Agung ini akan diuji oleh waktu. Apakah itu hanya sekedar flower lips atau sekedar menenangkan massa, atau memang bersungguh-sungguh. Kita belum bisa membuktikan apa-apa. Karena kita terbiasa diberikan janji manis oleh para pejabat dan beda di ucap, beda di tindakan. Kita sudah terlalu terbiasa melihat kenyataan di depan kamera dan di belakang kamera itu sangat berbeda. Pertunjukan di depan panggung dan di belakang panggung itu bisa 180 derajat. Rekayasa cerita, rekayasa kasus, rekayasa peristiwa itu mudah sekali terjadi di negeri ini. Kalau Presiden Prabowo menyadari bahwa pengusutan kasus Febri Ardiansyah ini itu akan menjadi parameter yang sangat serius apakah pemerintah Presiden Prabowo serius dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau ini dikemas dengan cara yang penuh drama dan mengoyak-oyak logika publik, jangan salahkan kalau publik merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo itu hanya omon-omon. Itu perlu kita buktikan sekali. Sekali lagi, ini adalah ujian bagi Presiden Prabowo. Apakah narasi menggebrak seperti singa mengaum di atas podium bahwa ingin memberantas korupsi ini benar-benar dijalankan secara nyata atau sekedar sandiwara. Saya tidak bisa menjudge atau menilai karena dalam perjalanan penegakan hukum ini penuh dengan skenario yang begitu telanjang sehingga kita tahu bahwa ini hanya akal-akalan semata. Jadi Febri tanpa rompi, tanpa borgol, dan tewasnya penjaga rumah, ini harus disusun oleh aparat penegak hukum pasal-pasalnya. Kalau masalah pembunuhan, tidak pidana umum, ini ada ranahnya polisi. Mudah-mudahan Polri kita memegang teguh profesionalitas dan tugas utamanya dalam mengusut kejahatan-kejahatan seperti ini. Mudah-mudahan polisi tidak lagi mau berkompromi lagi seperti saat penangkapan Febri lalu diserahkan serta-merta kepada Kejaksaan Agung. Rakyat hanya berharap tidak ada yang lain karena selama ini rakyat sering sekali disuguhi dengan drama-drama atau sandiwara yang memuakkan. Dan kita menunggu babak baru cerita kasus Febri Ardiansyah berikutnya. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.